Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Fajar Sumantri, SE MBA. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Ikut pemaparan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Capital Expense Ratio, Net Interest Margin, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset pada PT Bank Rakyat Indonesia. Pertama, kita perlu memahami bahwa bank punya peran strategis dalam perekonomian, yaitu sebagai penghubung antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana. Karena itu, kinerja bank sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional. Salah satu cara untuk mengukur kinerja bank adalah dengan melihat tingkat keuntungannya. Di sini, kita menggunakan return on asset atau ROA. ROA ini menunjukkan seberapa baik bank memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi ROA, semakin efisien dan sehat kondisi bank tersebut. Pada penelitian ini kita mengambil fokus pada PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam pembiayaan sektor UMKM dan telah menjadi pilar penting sistem keuangan nasional. Tapi menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, ROA BRI justru menurun dari yang 5,15% pada tahun 2012 menjadi 3,50% pada tahun 2019. Hal ini tentunya perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, kita akan melihat pengaruh dari 3 rasio keuangan terhadap return on asset. Rasio keuangan yang sering dijadikan acuan dalam literatur sebagai faktor penentu return on asset, antara lain itu ada Capital Adequacy Ratio atau CAR, ada Net Interest Margin atau NIM, dan ada rasio biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO. Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu menggambarkan kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang timbul dari aset-asetnya dengan memanfaatkan modal yang tersedia. Semakin tinggi, CAR biasanya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Namun, berbagai penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak selalu konsisten. Ada yang bilang berpengaruh dan ada juga yang bilang tidak berpengaruh. Selanjutnya ada Net Interest Margin atau NIM, yaitu mengukur selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga terhadap aset produktif, mencerminkan efisiensi bank dalam memperoleh bunga bersih. Semakin tinggi NIM-nya akan menunjukkan pengelolaan aset yang efisien dan berpotensi meningkatkan ROA. Tapi lagi-lagi ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Lalu ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Semakin rendah BOPO, maka semakin efisien pengolahan operasional banknya. Tapi lagi-lagi beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten.
Maka dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa hasil penelitian sebelumnya belum seragam. Ada yang menentukan hubungan positif, negatif, atau bahkan tidak signifikan antara rasio-rasio tadi terhadap return on asset. Nah, karena itu peneliti ini dilakukan untuk memberi gambaran yang lebih jelas, khususnya pada kasus PT Bank Rakyat Indonesia ini. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu kita akan mengetahui pengaruh capital adequacy ratio terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, kita akan mengetahui pengaruh net interest margin-nya terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pengaruh biaya operasional, pendapatan operasional terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh masing-masing rasio yaitu CAR, NIM, dan BOPO secara simultan terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia. Dan yang kelima, koefisien determinasi variabel CAR, NIM, dan BOPO terhadap return on asset. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan antara lain yaitu ada untuk variabel independennya ada capital adequacy ratio, lalu NIM atau net interest margin, lalu ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dan untuk variabel dependennya pada ROA atau return on asset. Yang pertama, saya akan menjelaskan capital adequacy ratio terlebih dahulu. Capital adequacy ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian dari aset-aset yang dimilikinya, seperti pinjaman atau investasi. Semakin tinggi capital adequacy ratio, berarti semakin kuat modal bank untuk menyerap potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Standar minimal untuk capital adequacy ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8% dari total aset tertimbang menurut risiko. Di sini terdapat rumus untuk capital adequacy ratio adalah modal dibagi aset tertimbang menurut risiko dikali 100%. Selanjutnya, untuk variabel independen yang kedua, yaitu ada NIM atau Net Interest Margin. Net Interest Margin adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan aset produktif bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin tinggi nilai net interest margin, semakin besar juga potensi keuntungan bank dari selisih bunga. OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar ideal NIM atau net interest margin sekitar 6% atau lebih. Bank dianggap memiliki kinerja yang baik dalam hal efisiensi pendapatan bunga jika resikonya mencapai minimal 6%. NIM ini dihitung dari selisih pendapatan bunga, interest income, beban bunga, interest expense, lalu dibagi dengan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga. Di sini terdapat rumus untuk net interest margin yaitu IR dikurangi IE dibagi AIEI dikali 100%. Atau di sini ada keterangannya. IR itu adalah interest revenue atau interest income, dan IE itu adalah interest expense, dan ada AIEI atau average interest earning asset. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel independen yang ketiga, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini ialah rasio yang menunjukkan seberapa besar biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi beban operasional terhadap pendapatan operasional, berarti efisiensi bank semakin rendah. Dalam jurnal Maulana et al. Menurut Aturan Bank Indonesia tahun 2013, biaya operasional terhadap pendapatan operasional dianggap sehat maksimal 85%.
Jika BOPO melebihi 85%, efisiensi kinerjanya patut dipertanyakan. Di sini terdapat rumus biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Selanjutnya, di sini ada rasio yang terakhir, yaitu untuk variabel dependennya return on asset atau ROA. Return on asset ini adalah indikator profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif manajemen bank dalam memanfaatkan asetnya dengan baik. Menurut Peraturan Bank Indonesia, dalam jurnal Multiningrum dan Cahaya 2024, standar ROA yang sehat itu berada di lebih dari 1,5%. Standar ini menandakan kondisi keuangan yang sehat serta kemampuan bank dalam mengelola aset secara efisien untuk menghasilkan laba. Di sini terdapat rumus return on asset, yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Selanjutnya, perumusan hipotesis pengaruh capital adequacy ratio terhadap return on asset. Ketika capital adequacy ratio naik, itu tandanya bank punya modal yang kuat. Nah, modal yang kuat ini bikin bank lebih leluasa kasih kredit atau ekspansi kredit. Kredit yang tersalurkan dengan baik ini bikin aset bank lebih efisien dan ujungnya return on asset ikut naik. Hal ini didukung oleh penelitian Asidik dan Sudiatno yang menemukan bahwa capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sehingga dapat ditarik perumusan hipotesis pertama, yaitu capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, pengaruh net interest margin terhadap return on asset. Kalau net interest margin-nya naik, artinya bank dapat bunga bersih lebih banyak dari aset produktifnya. Ini nunjukin pengelolaan asetnya bagus dan akhirnya return on asset juga naik. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa net interest margin berpengaruh positif terhadap return on asset. Sejalan juga dengan hasil penelitian Ramadanti dan Setiawati yang menemukan bahwa net interest margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Sehingga dapat ditarik perumusan hipotesis kedua, yaitu net interest margin berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, pengaruh biaya operasional, pendapatan operasional terhadap return on asset. Semakin rendahnya nilai biaya operasional, pendapatan operasional, maka makin efisien bank dalam mengatur biaya operasionalnya. Efisiensi ini bikin laba naik dan otomatis return on asset juga meningkat. Tapi kalau biaya operasional dan pendapatan operasional itu tinggi, bisa nurunin return on asset. Jadi, biaya operasional, pendapatan operasional ini berpengaruh negatif ke return on asset. Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian oleh Pratama et al. Yang menemukan bahwa biaya operasional, pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Maka dapat ditarik kesimpulan perumusan hipotesis ketiga, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian kami. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah return on asset. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, kita rumuskan 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap return on asset. Kemudian hipotesis kedua, net interest margin berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, hipotesis ketiga yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset. Nah, ketiga hipotesis ini akan diuji untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan terhadap return on asset. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Menurut Wulandari et al. 2024 yang meneliti pada Bank BRI periode 2013 sampai
periode 2022 dengan variabel bebas capital adequacy ratio dan biaya operasional, pendapatan operasional terhadap return on asset yang menunjukkan hasil tidak signifikan, baik secara parsial ataupun simultan. Selanjutnya, menurut Nufus dan Munandar 2021 yang meneliti pada Bank Muamalat periode 2010 sampai 2019 dengan variabel bebas capital adequacy ratio dan net interest margin terhadap return on asset yang menunjukkan hasil tidak signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Yang terakhir, menurut Rahmi dan Herlina 2021 yang meneliti pada Bank BTN pada periode 2008 sampai dengan 2020 dengan variabel bebas capital adequacy ratio, biaya operasional pendapatan operasional, dan net interest margin terhadap return on asset yang menunjukkan secara parsial nilai NIM itu signifikan dan secara simultan ketiga variabel ini yaitu CAR, BOPO, dan NIM itu signifikan terhadap ROA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kasual komparatif, yang dimana bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu capital adequacy ratio, net interest margin, dan biaya operasional pendapatan operasional terhadap variabel dependen, yaitu return on asset atau ROA. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data normatif untuk melakukan analisis hubungan antara variabel dengan metode statistika. Kemudian adapun jenis dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan pada penelitian ini yaitu jenis data yang kami gunakan yaitu data sekunder, yang dimana kami mengunduhnya melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengakses, mengunduh, mencatat laporan keuangan yang berkaitan dengan CAR, NIM, BOPO, dan ROA dalam rentang waktu 20 tahun, yaitu periode dari 2005 sampai 2024. Teknik analisis data dalam penelitian ini kami menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26. Adapun teknik analisis regresi berganda kami gunakan melalui dua tahap, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari 4. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Yang pertama itu ada uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas yaitu untuk menguji apakah data tersebut tergolong normalitas atau tidak. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengetahui dari uji normalitas ini, yang pertama itu ada metode Kolmogorov-Smirnov goodness of fit, yaitu cara kita mengetahuinya melalui nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut bisa tergolong normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal atau tidak dapat digunakan. Kemudian untuk yang metode pivot, kita dapat mengetahui dari pola. Jika pola tersebut membentuk suatu garis diagonal, maka data tersebut tergolong normal. Dan begitu sebaliknya. Namun jika data tersebut menyebar, maka data tersebut tidak normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians tersebut memiliki residual yang tetap atau tidak.
Adapun metode yang digunakan dalam uji ini ada dua, yaitu menggunakan uji part dan uji scatter plot. Melalui uji part, kita dapat mengetahui apakah varians tersebut mengalami heteroskedastisitas atau tidak, yaitu dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka varians tersebut tergolong tidak heteroskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas. Kita juga dapat mengetahui dari scatter plot, yaitu dengan kriteria jika pola tersebut tidak memiliki pola atau jika pola tersebut tidak memiliki pola atau berbentuk acak. Jadi jika pola tersebut menyebar, maka data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dengan model regresi, yaitu dengan cara mengukur tingkat kekuatan hubungan antara variabel independen melalui koefisien korelasi. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi atau nilai inflasi atau disebut dengan FIF. Nah, untuk kriterianya yaitu jika, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau jika nilai inflasi atau FIF-nya kurang dari 10. Kemudian yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Pengujian ini umumnya dilakukan dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Adapun kriteria dalam pengujian Darwin-Watson itu memiliki beberapa kriteria. Namun untuk kita mengetahui apakah data tersebut lolos dari uji Darwin-Watson, kita hanya dapat berfokus pada satu kriteria, yaitu jika nilai Darwin-Watson lebih besar dari nilai batas atas atau DU, atau nilai Darwin-Watson itu lebih kecil dari 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik secara positif maupun negatif, sehingga model yang kita gunakan ini memenuhi asumsi bebas dari autokorelasi. Kedua, ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu terdiri dari uji T parsial, uji F simultan, regresi berganda, koefisien determinasi atau disebut dengan R-square. Uji T parsial merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yaitu kita dapat mengetahui pengaruhnya dari masing-masing variabel. Yang pertama itu dengan ketentuan jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Atau kita dapat mengetahui dari nilai signifikannya, yaitu di mana jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Yang kedua itu uji F simultan. Uji F simultan itu berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama. Kita dapat mengetahui apakah variabel tersebut memiliki pengaruh dari nilai signifikannya, yaitu dengan kriteria jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga ada regresi berganda. Regresi berganda yaitu menilai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kita dapat mengetahui dari kriteria koefisien dan signifikansinya. Yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square berfungsi untuk mengukur seberapa baik variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel atau perubahan pada variabel dependen. Untuk kriterianya kita dapat mengetahui yaitu jika nilai koefisien determinasi atau R-square-nya semakin tinggi, maka model pada variabel itu semakin cocok. Selanjutnya, untuk video pengolahan data pada SPSS akan dijelaskan oleh teman saya Dawai dan Dea.
Baik, di sini kami akan melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Di sini saya sudah menyediakan datanya untuk X1, X2, X3, dan Y, serta jumlah sampelnya ada 20 sampel. Langsung saja kita ke analisis datanya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Selanjutnya, variabel ROA kita masukkan ke kolom Dependent, lalu untuk variabel car, name, dan bopo kita masukkan ke kolom Independent. Jika semua variabelnya sudah dimasukkan, langkah selanjutnya kita klik statistik, lalu checklist di bagian collinearity diagnostic untuk memunculkan pengujian multicollinearitas. Checklist juga di bagian Darwin-Watson untuk autokorelasi. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik plots, lalu checklist di bagian normal probability plot. Setelah itu klik continue, lalu klik save. Checklist di bagian unstandardized residual. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji multicollinearitas, uji autokorelasi, dan normalitas p-plot yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan memunculkan variabel baru yaitu LNRes. Caranya kita klik transforms, lalu klik compute variable. Pada kolom target variable, kita ketikkan LNRes. Jika sudah, kita ke bagian function group, lalu klik arithmetic, lalu di bagian function and special variable, kita klik LN 2 kali. Lalu setelah itu, unstandardized residualnya kita pindahkan ke kolom numeric expression. Lalu kita klik tanda bintang. Setelah itu pindahkan lagi unstandardized residualnya ke kolom numeric expression. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini untuk hasil output yang tadi kita close dulu. Nah, ini adalah variabel baru yaitu LNRes yang baru saja kita munculkan. Baik, selanjutnya kita akan mencari uji normalitas. Yang pertama itu kita analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, dan pilih one sample KS. Selanjutnya untuk unstandardized-nya kita pindahin ke kolom test variable list, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mencari uji heteroskedastisitas dengan metode uji Park. Yang pertama itu kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Nah, bagian ini kita reset dulu, lalu kita pindah LNRes-nya ke kolom dependent. Selanjutnya untuk kolom independennya kita isi dengan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil outputnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari uji hipotesis, yaitu yang pertama kita ke analyze, lalu regression, linear. Seperti yang tadi, kita reset dulu bagian ini, lalu kita ganti kolom dependennya dengan variabel Y atau ROA, dan untuk independennya variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul tabel-tabel hasil output dari uji-uji yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini kita menggunakan dua uji, ada uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik ini, yang pertama ada uji normalitas. Salah satu metode untuk mengukur normalitas data adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menentukan apakah data mengikuti distribusi normal berdasarkan nilai signifikan. Nah, kriterianya apabila nilai signifikan melebihi 0,05 atau taraf kesalahannya 5%, maka data tersebut dapat dianggap normal.
Nah, dalam hasil output SPSS dengan gambar tersebut dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,2 yang lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, data penelitian layak untuk digunakan dalam analisis regresi yang lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada uji normalitas atau yang biasa yang disebut PP plot, yaitu dengan kriteria apabila titik-titik pada PP plot tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis tersebut, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika titik-titik menyimpang jauh dari garis diagonal, maka data tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, dari hasil output, dari gambar hasil output yang ada dapat disimpulkan hasil uji normalitas di atas melalui gambar P-plot ini terlihat bahwa titik-titik data cenderung mengikuti pola garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal, sehingga model regresinya layak digunakan dalam analisis penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian yang telah kami lakukan. Kami pakai metode uji PARC dan hasilnya bisa dilihat di tabel. Nilai signifikansi untuk 3 variabel kami yaitu kapital edukasi rasio, net interest margin, dan biaya operasional, pendapatan operasional, semuanya di atas 0,05. Tepatnya kapital edukasi rasio sebesar 0,542, net interest margin sebesar 0,649, dan biaya operasional, pendapatan operasional sebesar 0,355. Nah, karena semuanya ini lebih besar dari 0,05, berarti model regresi kami tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian sebagai pelengkap, kita juga cek pakai scatter plot residual. Dari grafiknya ini, titik-titik residual tersebar secara acak dan enggak membentuk pola tertentu. Penyebaran yang acak ini nunjukin kalau varians residualnya itu stabil alias nggak ada masalah heteroskedastisitas. Jadi setelah kita cek tadi dari dua arah pakai uji PARC dan scatter plot, bisa disimpulin kalau model regresi ini aman dan siap lanjut ke tahap analisis berikutnya. Berikutnya adalah hasil uji multikolonialitas. Kita menggunakan indikator tolerance dan variance inflation factor atau PIF. Berdasarkan hasil uji, kapital edukasi rasio memiliki toleransi sebesar 0,388 dan PIF sebesar 2,579. Selanjutnya, net interest margin memiliki nilai toleransi 0,390 dan PIF sebesar 2,562. Biaya operasional pendapatan operasional memiliki nilai toleransi sebesar 0,985 dan PIF sebesar 1,016. Seluruh nilai toleransi ini lebih besar dari 0,1 dan PIF atau variance inflation factor-nya kurang dari 10, yang menunjukkan bahwa nggak terjadi gejala multikolonialitas. Artinya masing-masing variabel independen ini dapat berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi secara berlebihan. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan untuk tahap analisis berikutnya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil tabel uji autokorelasi menggunakan pengujian uji Darwin-Watson. Yang diketahui bahwa jumlah sampel adalah 20 dan jumlah variabel adalah 3 dengan mengacu pada tabel Darwin-Watson dengan tingkat signifikan 5%. Maka dapat diperoleh nilai batas bawah atau DL sebesar 0,9976 dan nilai
batas atas atau DU sebesar 1,6763. Selain itu, diperoleh nilai 4 dikurang DU sebesar 2,3237 dan nilai 4 dikurang DL sebesar 3,0024. Dan dapat dilihat nilai yang dihasilkan oleh Darwin Watson sebesar 1,840. Maka posisi nilai D memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu DU lebih kecil dari D, D lebih kecil dari 4 dikurang DU, yang nilainya adalah 1,6763 lebih kecil dari 1,840 dan 1,840 lebih kecil dari 2,3237. Hasil pengujian ini menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi bebas autokorelasi dan dapat untuk digunakan analisis yang lebih lanjut dengan tingkat kepercayaan yang memadai. Di sini saya akan membacakan hasil uji analisis regresi linear berganda. Dapat diketahui bahwa persamaan regresi di berikut ini menunjukkan nilai 10,134, yang artinya CAR, NIM, dan BOPO itu nilainya sama dengan 0. Maka variabel dependennya, yaitu ROA, menunjukkan nilai sebesar 10,134. Dan selanjutnya, nilai koefisien beta yang dimiliki oleh variabel capital adequacy ratio itu menunjukkan nilai 0,041 yang berarti negatif. Jika variabel CAR memiliki kenaikan 1% dan variabel independen lainnya dianggap konstan atau 0, maka return on asset akan mengalami penurunan sebesar 4,1%. Selanjutnya, nilai koefisien beta yang dimiliki oleh variabel net interest margin yaitu sebesar 0,264 yang menunjukkan nilainya positif. Jika variabel net interest margin memiliki kenaikan 1% dan variabel lainnya dianggap konstan yaitu 0, maka return on asset mengalami kenaikan sebesar 26,4%. Dan yang terakhir, jika nilai BOPO itu sebesar 0,109 yang berarti negatif, menunjukkan variabel BOPO memiliki kenaikan 1% dan variabel ROA akan mengalami penurunan sebesar 10,9%. Nah, dapat diketahui kriteria persamaan regresi linear berganda seperti berikut, tetapi karena variabel CAR dan BOPO itu minus, jadi Y sama dengan alfa, yaitu 10,134 dikurang variabel X1, yaitu 0,041, ditambah variabel X2, yaitu 0,264, dikurang variabel X3, yaitu 0,109, ditambah E. Selanjutnya di sini ada uji T parsial. Berikut adalah hasil output SPSS pengujian data yang telah kita lakukan. Yang pertama, untuk nilai dari capital adequacy ratio sebesar minus 3,029. Untuk nilai net interest margin-nya 8,377 dan untuk nilai biaya operasional pendapatan operasionalnya minus 16,416. Dan untuk nilai signifikannya di bawah dari 0,05.
Berikut ilustrasi yang telah saya buat untuk lebih mudah memahami perumusan hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama itu untuk H1 yaitu capital equivalence ratio atau CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Nah, dari hasil SPSS atau pengujian T parsial yang telah dilakukan tadi atau pengujian T hitung yang telah dilakukan tadi, kita mengetahui nilai T hitung itu bernilai negatif, yaitu negatif 3,029. Maka untuk H1-nya ditolak. Yang kedua yaitu perumusan hipotesis net interest margin atau NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dari hasil T hitung yang telah kita lakukan, bahwa nilai dari net interest margin yaitu 8,377. Maka ini menunjukkan bahwa H2-nya diterima. Dan yang ketiga yaitu H3 sama dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Maka untuk perumusan H3 diterima karena hasil dari T hitung biaya operasional terhadap pendapatan operasional itu bernilai negatif yaitu minus 16,416. Kemudian di sini ada uji F simultan. Dari hasil output SPSS yang telah dilakukan, kita mengetahui bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 172,488. Sementara untuk nilai signifikannya itu di bawah dari 0,05, yaitu 0,00. Dan kita dapat mengetahui bahwa nilai F tabelnya itu sebesar 3,20. Ini membuktikan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan secara simultan variabel capital adequacy ratio, net interest margin, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel bebas tersebut dapat secara bersama-sama menjelaskan variasi pada return on asset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dawai. Baik, selanjutnya ini adalah uji koefisien determinasi. Ini adalah uji terakhir dalam penelitian kami. Berdasarkan tabel uji hasil koefisien determinasi, hasil yang kami ambil di sini adalah adjusted R square atau di sana terdapat angkanya 0,964. Hal ini menunjukkan 96,4% return on asset dipengaruhi oleh ketiga variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu capital adequacy ratio, net interest margin, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sisanya sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian ini. Setelah semua uji yang kami lakukan, maka di sini saya akan membahas pengaruh rasio-rasio tersebut. Berdasarkan hasil uji T yang telah teman saya jelaskan, X1 atau capital adequacy ratio memiliki pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank memiliki permodalan yang kuat, modal tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, yang kedua ada NIM atau net interest margin. Rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Pengaruh ini menunjukkan semakin besar margin bersih yang diperoleh bank, semakin tinggi pula keuntungan yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan akan meningkatkan laba bank. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini, yaitu pengaruh dari
ketiga variabel independen, capital adequacy ratio, net interest margin, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan variabel dependennya yaitu ROA atau return on asset. Namun, dalam penelitian ini, capital adequacy ratio menunjukkan pengaruh negatif terhadap return on asset. Artinya, kenaikan capital adequacy ratio tidak selalu meningkatkan laba. Hal ini bisa terjadi karena modal yang tersedia tidak digunakan secara produktif. Selanjutnya, ada net interest margin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset secara parsial. Artinya, saat net interest margin meningkat, bank mampu mengelola pendapatan bunga bersihnya dengan lebih efisien. Semakin besar margin bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap laba. Sehingga return on asset ikut meningkat. Selanjutnya, untuk variabel independen yang terakhir, ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset secara parsial. Artinya, di saat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional ini meningkat, biaya operasional yang dikeluarkan bank semakin besar dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya, yang akhirnya menekan laba dan menyebabkan penurunan terhadap return on asset. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, secara simultan, capital adequacy ratio, net interest margin, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Artinya, ketiga variabel ini saling berkontribusi dalam menjelaskan naik turunnya profitabilitas bank. Pengaruh gabungan dari ketiga variabel tersebut mencapai 96,4%. Menunjukkan bahwa kinerja return on asset sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal, pendapatan bunga, dan efisiensi operasional bank. Sisanya yaitu sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada saran dalam penelitian ini. Yang pertama itu optimalisasi pemanfaatan modal atau CAR. PT Bank Rakyat Indonesia perlu meningkatkan efektivitas penggunaan modalnya agar modal yang tersedia dapat berkontribusi optimal dalam menghasilkan laba. Bank dapat mempertimbangkan untuk memperluas ekspansi kredit yang berkualitas dan investasi pada aset produktif lainnya. Sehingga kelebihan modal tidak menjadi beban yang justru menurunkan return on asset. Lalu yang kedua, peningkatan pengelolaan pendapatan bunga bersih atau NIM. Mengingat net interest margin yang memiliki pengaruh positif terhadap return on asset, bank perlu menjaga dan meningkatkan NIM melalui strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan efisien. Bank dapat mengoptimalkan pemberian kredit kepada sektor-sektor potensial dengan resiko rendah dan tingkat pengembalian yang tinggi. Serta memperbaiki struktur dana murah untuk menekan biaya bunga. Lalu yang ketiga, efisiensi biaya operasional atau BOPO. Mengingat karena BOPO-nya berpengaruh negatif terhadap ROA, bank diharapkan melakukan upaya efisiensi yang berkesinambungan, seperti memperbaiki proses operasional, menerapkan teknologi digital untuk menekan biaya operasional, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pos-pos biaya yang tidak produktif. Lalu yang keempat, penelitian lanjutan untuk memperkaya hasil temuan ini disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memasukkan variabel eksternal lain seperti tingkat suku bunga, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi yang juga dapat mempengaruhi ROA. Selain itu, memperluas cakupan penelitian ke bank lain atau melakukan perbandingan antar bank akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Baiklah, demikian hasil analisis dari penelitian jurnal